Ekonomi Syariah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai kesan, pesan, dan pelajaran yang saya dapat selama mengikuti mata kuliah Sejarah Islam Asia Tenggara bersama Bapak Arisman. Kesan saya selama mengikuti mata kuliah ini ialah yang pertama, saya merasa senang dengan kedisiplinan waktu yang diberikan oleh Bapak Arisman dan juga penggunaan metode pelajaran menggunakan Google Meet sehingga face to face dan bisa lebih jelas mendengarkan materi yang diberikan oleh Bapak. Selain itu, Bapak Arisman ini menjelaskan materi dengan singkat dan jelas sehingga saya dapat mengerti dan lebih paham atas penjelasan materi yang diberikan oleh Bapak Arisman ini. Dan yang kedua, saya merasa senang belajar dengan Bapak Arisman ini, di mana beliau selalu melontarkan pertanyaan-pertanyaan atau bisa dibilang seperti kuis dadakan, yang mana pada awalnya saya merasa deg-degan, tetapi lama-kelamaan saya merasa terbiasa dan saya harus mempersiapkan dan mempelajari materi terlebih dahulu sebelum masuk, sehingga saya mengerti dan lebih paham mengenai materi tersebut, dan juga berlomba-lomba untuk menjawab duluan pertanyaan yang diberikan oleh Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesa Nadia, mahasiswi UIN Suskariau, Prodi Ekonomi Syariah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Arisman selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Islam Asia Tenggara yang telah banyak memberikan ilmu barunya tentang bagaimana keadaan Islam di Asia Tenggara dulu dan sekarang ini. Untuk kesannya, yang pertama saya suka dengan kedisiplinan waktunya dan juga dengan metode pembelajarannya yang menggunakan Google Meet. Dengan begitu kita bisa face to face melalui handphone, walaupun mungkin terkadang kita terkendala oleh jaringan. Tetapi menurut saya ini lebih baik daripada kita hanya menggunakan grup WhatsApp karena sedikit membosankan, apalagi kita belajar tentang sejarah. Selanjutnya, yang saya suka itu Pak Arisman ini selalu konsisten untuk tetap menjelaskan materi melalui Google Meet, walaupun terkadang beliau memiliki pekerjaan lain dan beliau menjelaskan materi ini dengan secara singkat dan jelas. Pak Arisman juga selalu memberikan kuis harian, di mana ini mendorong kami para mahasiswa untuk sebelum memasuki kelas Bapak, itu kami mempelajari materinya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasanah, mahasiswa UIN Suskariau, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum semester 4. Baiklah teman-teman semua, di sini saya diberikan kesempatan untuk memberikan pesan dan kesan saya dalam mengikuti mata kuliah Sejarah Islam Asia Tenggara bersama Bapak Dr. Arisman. Baiklah, kesan yang saya dapat dalam mengikuti mata kuliah Sejarah Islam Asia Tenggara yaitu saya suka dengan metode pembelajaran Bapak berikan kepada kami. Salah satunya menggunakan Google Meet, karena dengan menggunakan Google Meet kami sebagai mahasiswa bisa memahami dan mencerna materi-materi yang telah diberikan, dan juga bisa lebih mudah untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Arisman selaku dosen mata kuliah Sejarah Islam Asia Tenggara yang telah memberikan banyak ilmu tentang berbagai seputaran perkembangan Islam di Asia Tenggara hingga saat ini. Kesan saya sangat senang sekali belajar dengan jelas dan tidak membingungkan, sehingga dapat cepat dimengerti dan menangkap pelajaran yang beliau berikan. Ada juga pembelajaran yang bisa saya dapat dalam mengikuti materi Sejarah Islam Asia Tenggara. Yang pertama yaitu saya bisa tahu sejarah awal Islam yang ada di Asia Tenggara, khususnya yang ada di Indonesia. Lalu saya juga bisa mengetahui perkembangan Islam di seluruh Indonesia ataupun di seluruh Asia Tenggara sampai saat ini. Setelah mengikuti mata kuliah Sejarah Islam Asia Tenggara ini, kita jadi lebih tahu bagaimana awal mulanya kedatangan Islam di negara-negara Asia Tenggara dan bagaimana proses islamisasinya, serta adakah kendala-kendala yang dihadapi. Untuk awal mula kedatangan Islam di negara-negara Asia Tenggara itu ada yang melalui jalur perdagangan seperti di negara Indonesia. Nah, ternyata tidak semua negara di Asia Tenggara ini mayoritas memeluk agama Islam. Untuk yang mayoritas memeluk agama Islam itu ada di Indonesia,
Yang termasuk negara Islam minoritas itu ada Singapura, Thailand, dan Timur Leste. Dan ada negara yang termasuk ke dalam negara Islam yang tertindas seperti di Filipina. Nah, jadi di Filipina ini kebijakan pemerintahnya itu bertentangan dengan ajaran agama Islam. Kemudian ini disebabkan oleh dulunya terjadi propaganda antara Spanyol dan Amerika sewaktu mereka menjajah Filipina. Selanjutnya, negara yang termasuk ke dalam Islam yang tertindas itu ada di Myanmar, karena mereka tidak mendapatkan tempat yang sama dalam urusan pekerjaan, dan apabila mereka bersekolah di sekolah umum, itu mereka tidak akan mendapatkan pelajaran tentang agama Islam, dan jika mereka bersekolah di sekolah yang khusus agama Islam, mereka tidak akan diterima di pemerintahan. Mengenai perkembangan Islam di Timur Leste, itu pada awalnya mengalami kemajuan yang signifikan, namun setelah mereka memisahkan diri dari Republik Indonesia, mereka mengalami penurunan yang sangat drastis. Namun walaupun menjadi negara yang minoritas Islam, mereka tetap menegakkan syariat Islam dan menjalankan dakwah. Selain mengetahui proses Islamisasi masuknya Islam di negara Asia Tenggara, kita juga mengetahui bukti-bukti peninggalan sejarah seperti misalnya di Myanmar itu terdapat Masjid Jami Bengali Megah dengan menara tinggi yang dilapisi keramik putih yang letaknya tepat di depan Sule Pagoda di tengah kota Yangon, Myanmar. Pelajaran yang saya dapatkan, saya lebih tahu dengan masuknya Islam di Asia Tenggara, dan juga lebih tahu masalah-masalah yang ada pada perkembangan Islam di Asia Tenggara. Selanjutnya, mengenai pelajaran yang saya dapat saat mengikuti mata kuliah sejarah Islam Asia Tenggara ini. Yang pertama, saya menjadi lebih tahu mengenai sejarah awal masuknya Islam ke wilayah Asia Tenggara, baik itu Indonesia, Singapura, Thailand, Malaysia, dan negara lainnya. Serta saya juga menjadi lebih tahu mengenai perkembangan Islam di Asia Tenggara, baik itu dari awal perkembangannya hingga kondisinya sekarang. Dan yang kedua, saya menjadi lebih tahu mengenai sejarah awal dan kedatangan Islam di wilayah Indonesia, dan juga saya menjadi lebih tahu mengenai sejarah Islam dan berkembangnya Islam di kota-kota yang ada di Indonesia, baik itu di Aceh, Jawa, dan kota-kota lainnya. Selain itu, saya juga menjadi lebih tahu mengenai tarekat dan organisasi-organisasi Islam yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir, saya menjadi lebih tahu kajian mengenai problematika Islam di wilayah Asia Tenggara. Dan juga saya juga mengetahui mengenai mana-mana saja negara di Asia Tenggara yang digolongkan dalam mayoritas Muslim, minoritas Muslim, dan juga digolongkan sebagai Muslim yang tertindas. Contohnya saja seperti Myanmar dan Filipina yang mana digolongkan menjadi Muslim tertindas. Yang mana penyebabnya ini sangat bervariasi, salah satunya seperti pemerintah yang tidak mendukung dan mengasingkan penduduk Muslim di sana. Selain itu, ada juga yang digolongkan sebagai negara Muslim minoritas Muslim seperti Kamboja, yang mana penduduk Muslimnya di sana sangat sedikit sekali. Yang pertama, sesuai yang disarankan dengan Pak Arisman, kita sebagai mahasiswa dan mahasiswi agar memperbanyak bahan bacaan kita supaya menambah wawasan kita di mata kuliah ini. Dan selagi menjalani perkuliahan secara daring, alangkah baiknya kita memanfaatkan teknologi yang ada. Tetap semangat untuk kita semua, hidup mahasiswa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang terakhir mengenai pesan yang akan saya sampaikan. Pesan saya adalah kita sebagai mahasiswa harus lebih banyak lagi menggali dan mengkaji ilmu yang lebih banyak lagi. Apalagi di masa pandemi ini yang membuat kita harus menjalani perkuliahan online. Dengan menjalani kuliah online bukan berarti kita tidak bisa melakukannya. Kita justru tetap bisa melakukannya dengan memanfaatkan media elektronik yang kita gunakan, yaitu lewat handphone, dengan membuka situs-situs web Google mengenai pembelajaran yang positif. Oleh karena itu, jangan malas-malasan dan tetap semangat ya teman-teman semua. Meskipun kuliah online, tetap jadikan setiap kegiatanmu untuk produktif. Hidup mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, semangat terus dan jangan pernah putus asa dalam menjalani hidup ke depan yang lebih baik dengan dengan mencari ilmu yang kita cari selama ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apapun pesan yang dapat saya berikan, kita sebagai mahasiswa harus lebih rajin dan giat lagi untuk